Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan membahas tentang perkembangan, peradaban, dan juga ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Mengenai peradaban, jadi peradaban itu adalah suatu kemajuan yang dialami oleh suatu kelompok, suatu golongan, dan juga terlebih lagi kemajuan yang dialami suatu negara. Kemajuannya dalam hal apa? Baik dalam bidang ekonomi, dalam pendidikan, dalam pengetahuan, dan sebagainya. Yang pertama, mari kita lihat dulu faktor kemajuan peradaban dari Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ada faktor politik. Di sini peradaban politik di Daulah Abbasiyah itu yang pertama adalah pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar atau Al-Hashimiyah ke kota Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua juga banyaknya cendekiawan yang dilantik menjadi pegawai pemerintah di istana. Itu dari faktor politik. Yang kedua, dilihat dari faktor sosiografi. Dilihat dari faktor sosiografi, Daulah Abbasiyah ini memiliki rakyatnya, semua umatnya makmur. Lalu yang kedua, wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Terus terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain, dan terakhir adanya gerakan penerjemahan baik itu dari buku filsafat dan juga ilmu dari peradaban Yunani. Indikator berikutnya adalah indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama dari ilmu keagamaan. Di sini ada beberapa ulama hadis, diantaranya seperti Ibnu Juraij, Malik bin Anas, yaitu pengarang kitab Al-Muwatta. Yang kedua adalah penyusunan kitab tafsir yang pertama. Ini dilakukan oleh ilmuwan Yahya bin Ziyad Ad-Dailami, oleh ulama Yahya bin Ziyad Ad-Dailami. Lalu yang ketiga dari ilmu fikih. Jadi pada ilmu fikih ini sudah terdapat 4 mazhab ilmu fikih. Yang terakhir ada ilmu sejarah yang dipelopori oleh Ibnu Ishaq. Berikutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan umum. Yang pertama ada para filosof muslim. Di sini diantaranya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan yang lainnya. Berikutnya ada tokoh kimia, yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi. Lalu berikutnya ada kedokteran, di mana di sini diantaranya ada Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Hazan. Yang kedua ada Ibnu Sina, di mana Abu Ali Muhammad ini memiliki karya yang dikenal dengan karya optik, dan juga sedangkan Ibnu Sina terkenal dengan karyanya yang bernama Qanun Atib. Lalu dari ilmu matematika dan sains, Daulah Abbasiyah memiliki ilmuwan yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Lalu yang kedua ada Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir Al-Farghani, dan yang terakhir ada Abu Rayhan Al-Biruni. Lalu berikutnya ada ilmu sejarah. Di sini di ilmu sejarah ini Daulah Abbasiyah memiliki Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub Al-Himyari, dan yang terakhir ada Abu Abdullah Muhammad bin Ummar Al-Waqidi.
Lalu berikutnya ada astronomi. Di sini Daulah Abbasiyah memiliki ilmuwan astronomi bernama Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra. Beliau ini dikenal sebagai pembuat astrolab atau alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan umat muslim. Lalu ada perkembangan peradabannya. Pertama dilihat dari sosial dan budayanya. Dari segi budayanya, di Daulah Abbasiyah ini terjadi yang namanya proses alkulturasi dan asimilasi masyarakat. Terus dari bidang seni arsitektur, bahwa di zaman Daulah Abbasiyah ini adalah suatu bangunan yang bernama Al-Qasr Az-Zahabi atau yang disebut dengan Istana Emas. Jadi nama ini melambangkan sebuah keagungan dan kemegahan istana yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah karena masing-masing sisi dari bangunan itu dilapisi dengan emas. Lalu di bidang sastra, bahasa dan seni musik yang salah satunya melahirkan para ilmuwan, diantaranya ada Abu Nawas, Abu At-Tahiyah dan Al-Mutanabbi. Lalu ada bidang politik dan militer. Pada masa Daulah Abbasiyah ini dibentuk yang namanya Diwanul Jundi, yaitu sebuah departemen yang bertugas untuk mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Lalu yang ketiga ada bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Di antara pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal adalah di kota Baghdad dan Samarra. Lalu yang kedua, di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai pusat pendidikan adalah madrasah, ada kutab, masjid, majelis munazarah, dan Baitul Hikmah yang merupakan salah satu tempat perpustakaan. Lalu ada sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin yang tertinggi, dibantu oleh para wizarahnya atau yang sekarang disebut Perdana Menteri. Dan juga di dalam menjalankan pemerintahannya, Daulah Abbasiyah ini membentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Dan juga seorang wazir ini dibantu oleh beberapa Raisul Diwan. Lalu berikutnya ada kehakiman. Al-Qada'u dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi, Al-Hisban dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib, dan An-Nadar fi Madzalim itu dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadin Madzalim. Yang berikutnya ada kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Ini penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah ini dilihat dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Dilihat dari faktor internalnya, diantaranya para penguasa Daulah Abbasiyah saat itu memiliki gaya hidup yang mewah, terus ada persaingan antar bangsa, dan juga kemerosotan ekonomi. Kalau lalu dilihat dari faktor eksternalnya, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu terjadi perang salib dan juga serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Itulah peradaban dan ilmu pengetahuan yang ada di masa Daulah Abbasiyah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.